Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mil'us samawati wal ardi masyidan syinbah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang penuh barakah ini. Majelis yang dimana turunnya rahmat Allah, majelis yang dimana insyaallah terkabul hajat-hajat kita, majelis dimana majelis tempat insyaallah di sini tempat semua kebaikan. Dan pertama seperti biasa kita baca doa seperti doanya beliau sebelum membuka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal afada wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ilahal wara sahil ala kulli man qara'a tasannif al-haddad lama ta'athara wa asih ala kulli syai'in ajillahu wa afiyadul kubra asih lahu kirajat lahu fi kulli hin karamatan wa fadlan wa hishu idha ma ta'athara wa hafiya wa la khairu bisara wa la tawariskan ala ma yasyir. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang kemarin jihad. Apa itu jihad? Yang kemarin dijelaskan oleh beliau, dia itu bentuknya sama amar ma'ruf nahi mungkar, cuma bedanya pakai pedang. Ya, lebih keras, ngajaknya itu dalam keadaan lebih keras. Jihad itu sendiri ya sudah namanya sudah pertumpahan darah ya, perang. Itu kalau sudah suatu negeri kayak misalkan waktu zaman dulu sudah betul-betul yang namanya sudah tidak bisa diantisipasi sama amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya dengan jihad sudah. Kalau sudah suatu negeri itu tidak bisa diatasi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan salah satu Abdullah amal, dan salah satu daripada amal-amal yang utama. Karena apa? Kenapa kok amalnya ini jihad ini amal utama? Karena apa katanya kemarin? Kurhun lakum. Tidak enak, tidak senang. Maksudnya apa? Siapa yang senang bunuh orang? Tidak ada ya. Siapa yang suka perang? Tidak ada suka perang. Apalagi Islam dikenal adalah agama yang paling damai ya. Tidak mungkin suka perang kecuali memang terpaksa sudah. Ya, kok sudah istilah kata itu jalan akhir sudah. Ya, perang itu. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi SAW bersabda, berjihadlah kalian pada orang musyrikin dengan harta kalian dan dengan diri kalian dan dengan lidah kalian. Kenapa Rasulullah SAW kalau bi amwalikum masih bisa dipahami ya, dengan harta kalian masih bisa. Kita berjihad dengan harta kita. Misalkan apa? Kita tidak bisa ikut jihad. Misalkan sudah tua atau memang tidak ada skill untuk berperang. Kita jihad dengan apa? Harta kita. Wa anfusikum. Kalau misalkan dengan diri kita, ya bisa kita pahami bahwa apa? Kita berjihad dengan diri kita. Jikalau kok kita sudah punya ilmu, misalnya apa? Ilmu pedang, ilmu silat apa segala macamnya. Nah ini yang terakhir apa? Wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Maksudnya Rasulullah di sini kenapa kok dengan lisan? Jadi apa? Mungkin meskipun ketangkep pun, misalkan kita ketangkep, misalkan kalau zaman dulu itu ada, kalau misalkan nanti kita dijadiin budak gitu kan, ditangkap. Nah itu ditangkap kita harus dakwah apa? Tidak bisa dakwah pakai apa? Pakai pedang, tidak bisa pakai harta. Sudah habis kita punya sudah habis, sudah harta sudah habis, diri kita juga sudah habis ya. Kalau sudah ditangkap ya.
Pakai apa? Pakai lisan. Senjata kita cuma apa? Cuma lisan. Kalau lisan kita dipotong ya sudah, tidak bisa berjihad sudah. Ya. Wasullah Aidon alaihi salatu wassalam, dan ditanya Nabi SAW, ayu amal afdol, katanya. Salah satu sahabat menanyakan, apa amal yang afdol ini apa? Faqala iman billah wa rasulih. Katanya Nabi SAW menjawab, yang pertama kali yang paling afdol dari semua amal itu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tsumma madza, katanya sahabat. Terus setelah iman itu apa? Jihad fisabilillah. So, ini disandingkan dengan setelahnya iman. Saking pentingnya di sini apa? Berjihad fisabilillah. Apa? Ini disandingkan dengan afdhalul a'mal, yaitu iman. Kenapa kok tidak diafdolkan dengan sholat atau dengan zakat ataupun amal-amal yang lain? Kenapa? Ini di sini Rasulullah menandakan saking pentingnya itu berjihad. Kalau memang sudah waktunya berjihad ya. Ada pernah salah satu sahabat, cerita salah satu sahabat, beliau ini tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah apa, tiba-tiba ikut perang. Jadi apa? Baru masuk Islam, ibarat kata baru sejam masuk Islam, belum waktunya sholat, sudah ikut perang, mati di dalam peperangan. Dapat apa? Langsung dapat surga dari Allah Ta'ala. Tidak ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain, masih belum sholat, belum baca Quran, belum apa segala macam. Tapi apa? Karena dia jihadnya dia, pahala jihadnya dia, memasukkan dia di surga Allah Ta'ala. Saking pentingnya jihad itu. Wakilah summa madza, dan katanya Allah, katanya Rasul, sahabat, terus apa setelah jihad tadi itu? Hajjul mabrur, haji yang diterima. Jadi itu adalah apa? Betul-betul ini di sini dikategorikan afdhalul a'mal, betul-betul paling afdhalnya amal. Paling utamanya amal-amal kita sama Allah Ta'ala. Kalau sudah waktunya jihad, bahkan sholat pun itu kalah afdholiyahnya sama jihad. Ya. Makanya di sini jihad ini disandingkan sama yang iman. Saking pentingnya itu jihad kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya jihad, bahkan kalau waktu zaman sahabat dulu, kalau dipanggil jihad tapi dia tidak datang, dia manggil jihad tapi dia tidak datang, dikategorikan orang yang munafik. Naudzubillah. Waktu zaman Nabi, sahabat ini, ya, orang Arab itu Pak, keker kuat-kuat kayak gitu. Saya takut sama perang. Dan iya kita orangnya. Memang betul-betul mental yang kuat ini kalau kita mau berjihad ya. Siap mati, siap apa segala macam. Mungkin kita sekarang ngomongnya, oh siap anak mati, sama terserah ini, siap anak mati. Depannya sudah depan mata. Sudah. Kadang kita polisi kalau tidak bawa SIM gemeter sana. Iya. Aduh, bingung. Itu mau berjihad ya. Polisi ae wedi, lek ndak gosim ya. Kadang gitu ya. Jadi mentalnya ini bukan main-main kok, mental jihad ini ya. Betul-betul kok memang kita ingin berjihad, kepingin mendirikan kewajiban untuk berjihad ini, betul-betul kita harus latih mental kita dari sekarang. Kadang orang sekarang ini banyak ngomongnya tok ya, ini keluar sana sini, sini bisa terus masuk penjara loyo misalnya. Iya, udah sini dia tetap kuat di teror sana sini, tetap dia misalkan kayak Habib Bahar itu kan, kalau Habib Bahar itu sampai masuk penjara bolak-balik, ini kayak gini yang namanya mental kuat kayak gini ya. Habib Rizik masuk penjara bolak-balik. Penjara itu tempat jelek Pak ya. Kalau misalkan kita tidak kuat di penjara itu, habis. Maksudnya kayak gimana ya? Entah itu kita diperkosa. Bayangkan, laki-laki perkosa laki-laki. Dunia penjara itu lebih jahat daripada dunia luar.
terus narkoba, segala macam ada di penjara. Tapi Habib Rizik sama Habib Bahar ini tambah dibikin pondok sama mereka. Saking mental mereka kuat. Kalau mental kita masuk penjara tidak kuat, sudah ikut mereka. Ya, sudah masuk penjara, keluar loyo sudah. Ini bukan mental orang jihad seperti ini. Kalau betul-betul mental, memang sekarang kita tidak tahu, berani. Jihad gini. Belum tentu nanti kalau sudah kita dihadapkan dalam jihad, belum tentu kita mau maju keluar satu langkah dari rumah kita. Karena berat memang. Saking pentingnya ya Abdullah amal, betul-betul utamanya salah satu amal ya. Betul-betul berat memang jihad ini. Kadang tubuh ini kuat ya, tubuh besar tinggi, misalkan berotot, tapi belum tentu punya mental perang. Tidak harus orang yang besar keker kuat mentalnya, enggak. Kuatnya mental itu dari pikiran, bukan dari tubuh ya. Tidak semuanya. Kadang orang kecil kurus nantang orang yang berotot. Yang orang berotot yang ciut, ini baru mental. Dia berani. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Ughzu fi sabilillah, man qatala fi sabilillah fa waqan naqah. Wajabat lahul jannah wa fawaqu ma bainal halbatain." Qala Nawawi rahimahullah. Nabi SAW bersabda, peranglah kalian di jalannya Allah Ta'ala. Perang, katanya Rasulullah. Waman qatala fi sabilillah, dan barang siapa dia membunuh, maksudnya berperang di jalannya Allah Ta'ala, fawaqun naqah, sebentar saja. Sebentarnya itu sampai dua perasan susu. Maksudnya kalau kita merah susu sapi, 2 kali perahan, 2 kali keluar susu itu. Saking sebentarnya seperti itu, langsung wajabat lahul jannah, kata Rasul. Wajib buat dia tuh surga. Bayangkan cuma kita jihad dengan hitungan detik saja, itu sudah dapat surga. Dan kita sampai terbunuh di jalannya Allah Ta'ala, dapat apa kita? Betul-betul memang orang yang jihad itu, orang yang meninggal di fisabilillah, jihad fisabilillah itu betul-betul orang yang mulia. Gak bisa. Majunya dia, jalannya dia dari rumah sampai ke medan perang itu, pahalanya sudah melebihi apapun sudah. Ya. Mungkin bisa-bisa kita tidak tahu ya. Kita sebagai manusia kadar pahala tidak tahu ya. Cuma mungkin bisa mengalahkan pahalanya jalan kita ke masjid. Bisa aja. Cuma kita tidak tahu kadarnya pahala, kita tidak tahu. Cuma Allah Ta'ala yang tahu kadar pahala ya. Mungkin saja. Karena Karena ini memang betul-betul ini ya, betul-betul tekad yang kuat dan mental yang kuat. Kalau kita mau jalan ke medan perang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala ata rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nas al-afdal? Faqala mu'min yujahid bi nafsihi wa mali fi sabilillah. Qala thumma man? Qala thumma mu'min fi sya'min. Nasyabi ya'budullahi wa yada'un nas min syarrihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, mengatakan ada satu laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Siapa manusia yang paling utama?" Kata ya Rasulullah, "Qala mu'min yujahid bi nafsihi wa malihi wa fi sabilillah." Katanya seorang lelaki yang dia seorang mukmin, bukan seorang lelaki atau perempuan ya, seorang mukmin, katanya Rasulullah, yang dia itu berjihad atas dirinya dan atas hartanya untuk di jalan Allah Ta'ala. Jadi sudah dirinya dan tidak dirinya atau tidak sama hartanya ya. Dan perlu digarisbawahi ya Pak ya, kalau misalkan kita berperang tapi kita perangnya, kita jihadnya, kita tidak bisa apa-apa. Pedang kita tidak bisa. Misalkan ya tidak tahu ya, ini takdir membawa kita kemana ya. Misalkan di medan perang kita tidak bisa apa-apa, pedang kita tidak bisa,
tembak kita tidak bisa. Itu kita tidak boleh maju, Pak. Tidak boleh, maksudnya kita pergi untuk berjihad itu tidak boleh. Karena apa? Bukan dihitung jihad, tapi dihitung bunuh diri. Dan itu dosa. Kalau kita punya sesuatu, maksudnya kita bisa, misalkan kita bisa silat, ataupun kita bisa bela diri, ataupun kita bisa apa? Bisa pakai pedang ataupun pakai senjata, wajib untuk kita jalan dan wajib untuk kita memenuhi panggilan untuk jihad. Kalau misalkan kita tidak bisa apa-apa, bagaimana kita caranya? Yaitu jihad dengan harta sudah, bil mal ya. Seadanya. Ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau itu kenapa dijuluki sahabat paling kesayangannya Nabi, sampai apa? Sampai beliau itu disebutkan di Al-Qur'an. Sahabat yang diakui oleh Allah taala. Ya. Apa disebut sama Allah? Idhuma fil ghar. Apa ada itunya apa yang baina sahabi apa yang menceritakan di Al-Qur'an itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar apa di dalam gua. Pokoknya disebut sahabat apa lupa ayatnya itu. Makanya ada disebut itu baik Rasulullah sahabi gitu-gitu. Nah itu dijuluki apa langsung apa diakui sama Allah taala Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Karena apa? Beliau itu saking cintanya Nabi, saking dia itu kepingin jihad sama berjihad di jalan Allah taala, semua harta bendanya di rumah itu dihabiskan semua untuk jihad fisabilillah. Jadi apa? Semua kursinya, mejanya, semua apapun peralatan di rumah itu sampai kosong. Karena apa? Karena untuk jihad, untuk apa? Merelakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Dan beliau ikut berjihad juga. Dan itu kalau hitung-hitungan di dalam harta waktu itu paling banyak dan apa lebih apa masih banyakan apa Sayyidina Utsman apa ngasih sumbangan untuk perang tadi. Tapi apa? Lebih afdol ada sumbangannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Semua hartanya tidak tersisa di rumah itu. Cuma rumah tok yang semuanya peralatan di rumah itu diangkut semua sama Sayyidina Abu Bakar, dijual, hartanya apa? Disumbangkan kepada jalan Allah Ta'ala supaya berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi gitu ya. Di dalam sedekah ini sendiri kita lihat, tidak kelihatan mana yang paling baik, mana yang paling tidak harus yang paling baik itu yang paling banyak, tidak. Dikisahkan dari apa Al-Habib Abu Bakar Habib Bakar Al-Idrus. Beliau itu orang betul-betul ulama yang paling kaya. Betul-betul ulamanya. Ada salah satu orang alim datang kepada beliau. Itu tidak mufakat. 40 kambing, 40 unta, sembelih semua. Untuk apa? Untuk menyambut orang alim tadi ini. Banyak ini segala macam. Disambut cuma buat satu orang toh, orang alim. Tapi saking karimnya beliau, saking saking lomannya beliau itu sampai apa? Semua dihidangkan langsung di depannya itu. Ya tidak mungkin kan orang satu bisa menghabiskan sebanyak itu. Nah itu apa ditanya sama apa orang alim tuh, engkau ini tidak apa namanya? Tidak rugi apa? Maksudnya cuma buat satu orang nyembelih semua. Nah, ini di sini kita ambil dari kisahnya bahwa apa? Kalau kita nyambut orang alim tuh tidak usah ragu-ragu sudah ya. Dan Habib Bakar tuh mengatakan apa? Ana ini nyambut ente katanya. Untuk makanan yang sebanyak ini cuma penghormatan untukmu. Engkau makan seberapapun itu bukan masalah katanya Habib Bakar. Kalau nanti ini kan bukan untuk nanti kalau sudah kau selesai makan ini semua nanti disumbangkan sama orang-orang fakir miskin. Supaya apa? Makanan ini semua ini dapat barokahnya ente. Jadi makanan sebanyak itu tidak mungkin satu orang bisa makan. Tapi kenapa kok Habib Bakar kan kalau dihitung itu kan kayak terbuang gitu. Enggak terbuang. Tapi apa? Ini salah satu cara memuliakan orang alim, ulama. Ini dan ini semua makanan nanti apa? Disedekahkan pada orang-orang miskin supaya bukan hanya dapat sedekahnya, dapat barokahnya orang alim tadi. Dan katanya Habib Bakar apa? Ini tidak ada apa-apanya. Nah, Habib Bakar sudah seperti itu. Motong 40 kambing, 40 unta segala macam semua di situ disediakan segala macam masakan.
Anak nggak ada apa-apanya daripada kakaknya anak. Kakaknya anak kalau sudah jamu tamu lebih dari anak. Orang ulama ini kayak terkesan, kepingin tahu ya apa ini. Kok kakaknya bisa lebih, ini kambing sama unta disembelih cuma buat anak, apalagi kakaknya. Gimana kan? Kenapa Nyaher katanya ulama tadi ini nyambang ke kakaknya Abu Bakar? Anak kurang tahu namanya, soalnya kurang salah satu ulama mastur ya. Kalau ulama mastur nih memang jarang penyebutan, dan mereka memang tidak kepingin mereka itu tidak kepingin terkenal di depan kita manusia, makanya jarang penyebutannya mereka. Datang ke rumahnya Al Habib kakak dari Al Habib Abu Bakar nih, rumahnya reot kecil apa segala macam. Sudah bukan orang-orang warok, orang-orang yang dia itu memang tidak mau dunia, orang zuhud. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah duduk di situ, datang satu batang roti yang sudah keras dipotong sama beliau, dibagi dua. Ini buat ente, ini buat anak. Nah ulama ini bingung, katanya lebih ini kalau nyambut tamu lebih hebat daripada Abu Bakar. Kenapa kok bisa cuma sepotong roti gini? Ya hebatan ini Abu Bakar katanya. Nah, itu si ulama ini berkata, wahai Habib, ini kok antum cuma gini tok katanya. Tapi katanya adiknya antum ini lebih karim, lebih loman daripada adiknya antum. Oh iya katanya. Habib ini mengatakan, kalau Abu Bakar itu katanya, kalau Habib Abu Bakar itu yang 40 kambing atau segala macam itu sebagian hartanya katanya. Kalau ini separuh roti ini, separuh hartanya anak tak kasih ke ente. Nah, kan. Sedikit tapi lebih mulia daripada yang banyak tadi. Bayangkan satu roti separuh hartanya. Ini separuh hartanya anak kasih ke ente. Nah ini, jadi sedekah tidak dilihat dari banyaknya atau sedikitnya ya. Dilihat dari kita, ya dari keikhlasan kita, dari kita. Jadi kalau sedekah ini ada afdoliyahnya salah satunya. Yaitu apa? Kalau misalkan kita lagi butuh biasanya. Kalau kita lagi butuh, kita sedekah itu pahalanya berlipat-lipat daripada kita sedekah biasa. Nah, seperti itulah gambarannya kalau sedekah itu. Wa qala thumma man qala thumma mu'min fi syi'bin min asyabi ya'budullaha wa yada' nas min syarrih. Dan setelah orang yang berjihad tadi, yang siapa lagi yang afdol? Summaman katanya sahabat Nabi, katanya laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian ada salah satu, yaitu orang mukmin yang pemuka. Maksudnya pemuka ini orang-orang yang kayak yang punya kedudukan di dalam rakyatnya itu. Dia menyembah kepada Allah Ta'ala, dan dia itu apa? Kayak ibarat kata apa? Dia berdakwah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang punya, setelah orang yang berjihad, orang yang punya kedudukan, yang dia itu beriman dan berdakwah kepada Allah Ta'ala, beriman dan menyembah Allah Ta'ala, dan apa? Dia itu berdakwah untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, ar-ribat yaumu fi sabilillah khair minad dunya wa ma 'alaiha. Wa mawdi'u syauti ahadukum minal jannah khair minad dunya wa ma fi 'alaiha. Ar-rawha yarahul abdu fi sabilillah ta'ala wal ghadwa khair minad dunya 'alaiha. Nabi SAW bersabda, ribat fi yaum fi sabilillah, maksudnya kalian berjaga sehari semalam di perbatasan, maksudnya waktu perang nih. Misalkan waktu perang kita berjaga di mana? Di perbatasan perang itu khair minad dunya wa ma fiha. Waktunya kita itu dihitung lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Jadi maksudnya apa? Pahala besar untuk kita. Cuma jaga duduk tok ngelihat
barangkali ada musuh gitu ya. Wa mawdi'u syat ahadukum minal jannah khair minad dunya wa ma 'alaiha. Dan kita cemeti, apa maksudnya? Enggak paham. Ini kurang agak membingungin hadisnya ini. Dan sini tulis serta tempat cemeti salah satu seorang dari mereka di surga. Maksudnya apa? Mungkin senjatanya orang yang di perbatasan ini sudah masuk surga. Saking saking mulianya orang yang cuma jaga tok, apalagi perangnya ya. Ini jaga di perbatasan dapat afdoliyah. Khairun minad dunya ma 'alaiha. Lebih baik, ini cuma senjatanya ini lebih baik daripada surga dunia dan seisinya. Senjata orang yang jaga tadi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan istirahatnya mereka, katanya Rasulullah, istirahatnya mereka yang siang malam itu sama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini jadi salah satu jalan keluar buat kita ya. Kalau misalkan kita tidak kuat untuk mau masuk perang ya, jaga perbatasan aja ya. Kalau ada musuh kan pasti kelihatan ya. Meskipun mobil secepat apapun sudah kelihatan, apalagi kalau sekarang canggih ya. Tapi nanti kalau sudah perang, maksudnya zamannya Imam Mahdi nanti turun, itu kan pasti hilang semua yang namanya gadget, itu semua hilang pasti kan. Akan pasti pakai kuda. Akan kelihatan pasti kuda di jarak 2 kilo itu sudah kelihatan kuda ya. Nah itu nanti kita lihat perbatasan, kita langsung lari, ambil ambil kayak ya jadi pesan lah. Ini musuh datang ini. Kan gitu kan. Nah, kalau kita takut untuk maju ke perang jadi ini ya. Maksudnya kalau misalkan kita tidak punya kekuatan, maksudnya kita kalau tidak punya keahlian dalam segala hal, sudah jadi jadi jaga perbatasan sudah ya. Daripada bunuh diri tidak punya keahlian tiba-tiba itu dosa, lebih baik seperti ini ya. Jadi meskipun kita tidak dapat pahalanya perang, tapi dapat pahalanya jaga nih orang mau perang ya. Nah seperti ini. Ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan kita dikasih mental sama Allah Taala. Kalau misalkan memang waktunya ya. Dan memang berat ya, perang ini berat, tidak gampang ya. Bahkan orang itu kalau sudah ya kita lihat di zaman-zaman, jangan kita lihat zamannya Rasulullah terlalu jauh. Kita lihat saja zamannya perang dunia ya. Perang dunia ketiga, perang jangankan enggak usah jauh-jauh perang dunia, perang Indonesia saja. Ya, perang Indonesia sama Belanda, perang Indonesia sama Jepang. Itu saking hebatnya itu perang sampai kegoncang mental. Dan tidak sedikit orang yang gila. Dan tidak sedikit orang yang memang dia itu kehilangan anggota tubuh. Ya, berat. Perang ini berat. Harus dengan mental yang kuat ya. Jadi mudah-mudahan Allah ngasih kita mental yang kuat kalau memang sudah waktunya. Allah memudahkan kaki kita, memudahkan semua anggota tubuh kita untuk menuju jalan yang perang dan menuju jalan yang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.